Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Fatayat, hadirin dimohon duduk. Kepangkuan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya. Sahabat-sahabat, tentunya acara ini tidak akan bisa sukses tanpa kehadiran sahabat-sahabat. Namun melihat tempatnya ini saya jadi gak enak karena berumpel-umpelan, padahal kita seharusnya pakai prokes ya, jaga jarak, tapi memang kita belum punya tempat yang lebih luas. Semoga saja impian kita mempunyai tempat yang luas, yang longgar segera terwujud. Amin. Amin. Kalau dipaksa-paksa mungkin bisa, cuma karena memang kita ada skala prioritas ya, jadi kita banyak menyarankan jangan dulu, karena sebenarnya membangun itu relatif mudah. Yang susah itu adalah perluasan tanah. Memang betul sahabat, lagi-lagi saya cerita ya, dulu tanah ini dibeli 1 meter hanya 600, sementara tanah di depan itu ditawarkan 1 meter 3 juta. Sudah naik berapa, itu luar biasa ya. Iya, jadi
semoga saja ada jalan untuk kita di samping perluasan juga kita bisa segera membangun paling tidak aula untuk acara-acara seperti ini, jadi kita tidak bingung lagi. Ini kan dipaksakan ya, harusnya kapasitas 25 di total bisa jadi 40 atau 50. Mohon maaf sahabat atas kekurangan nyamannya. Sahabat-sahabat, rangkaian harla ini ya sebelumnya kita sudah di beberapa anak cabang mengadakan LKD dengan materi aswaja tentunya. Di situ kita menanamkan, memberikan materi tentang aswaja an-nahiyah sekaligus mendiskusikan ya. Dikandung maksud agar kader-kader fatayat bisa memahami, mendalami fondasi nilai-nilai konun asasi yang menjadi fondasi berdirinya Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah LKD sukses di semua anak cabang, sudah selesai semua. Maka hari ini kita PC Fatayat NU sengaja mengadakan acara rangkaian harlah dengan mengusung tema membumikan nilai-nilai konun asasi an-nahiyah agar semakin mempertajam, semakin mendalam apa yang dicita-citakan oleh beliau pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Seperti saya sendiri kadang-kadang bisa dikatakan belum bisa menerapkan apa yang diajarkan oleh beliau, masih sangat jauh. Tapi tak henti-hentinya kita bareng-bareng belajar untuk semakin memperdalam. Terus kita doakan beliau semoga selalu sehat ya, kemudian diberi umur panjang, berkah hidupnya, diberi jodoh ya, rezeki jodoh ini yang belum ya. Sepertinya masih harus sabar dulu ya, itu sahabat-sahabat, karena beliaulah segala sesuatunya. Fatayat Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Brebes menjadi semakin besar, semakin jaya, menjadi iren dari PAC-PAC atau bahkan TC ya di kabupaten yang lain. Sahabat-sahabat, saya kira itu yang perlu disampaikan. Nanti puncaknya harlah akan dilaksanakan di PAC Paguyangan pada tanggal 1 Juni kalau tidak ada perubahan di jadwal. Dan kalau tempat kemarin itu kita sudah tempat kita sudah melihat di halamannya UNU, tetapi karena memang dari segi MCK-nya kurang memadai ya, jadi mungkin ada perubahan tempat. Jadi itu sahabat-sahabat, dari kami selaku panitia kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas dedikasi dan semangatnya panjenengan semuanya ya, untuk selalu berkiprah di Fatayat Nahdlatul Ulama khususnya di cabang Kabupaten Brebes. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama. Konun asasi Nahdlatul Ulama yang nanti akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ni'amullah Abdul Karim, yang tadinya mau Kiai Haji Sofiullah, karena beliau ada acara yang sangat penting jadi tidak bisa rawuh di hadapan kita semuanya. Nanti kita nantikan beliau Kiai Haji Ni'amullah yang akan membedah dari konun asasi atau peraturan perundang-undangan Nahdlatul Ulama yang memang sangat penting bagi kita sebagai warga Nahdlatul. Yang terhormat pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Brebes, beliau sahabat Nur Wahidah SPDI, dengan lagi PD, CMPD, dan beserta jajaran pengurus PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes yang luar biasa banyak kegiatan. Lui PNS, Lui wajah undang uji ya. Sebagai PNS kita tidak pernah berhenti ya, selalu berharokah
di Fatayat Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya banggakan, dari pengurus PAC, pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama se-cabang Kabupaten Brebes, yang kemarin kalau tulis itu sudah banyak ya, sekitar 38. Kalau yang tadi di daftar hadir sepertinya belum sampai 38. Kalau di dalam undangannya biasanya jam 9 suruh hadir, jam 9 baru dari rumah keluar ya. Biasanya seperti itu. Kami sangat memaklumi dari aktivitas panjenengan yang sangat luar biasa, yang memang tidak bisa ditinggalkan. Sahabat-sahabat, nanti di acara seminar ini adalah rangkaian acaranya Fatayat Nahdlatul Ulama yang sedang harlah. Kita akan memperingati harlahnya Fatayat NU yang ke-71. Jadi kita ini nanti happy semuanya ya, karena memang harlah adalah bagian dari kita, tubuh kita itu di Fatayat NU. Sepertinya kita tidak pisah dengan Fatayat NU ya. Oke, di rumah ya Fatayat NU, di luar rumah ya Fatayat NU. Ada beberapa rangkaian yang kemarin panjenengan sudah mengirimkan video. Ada lomba paduan suara tingkat DC, dan di yang sudah dikirimkan ke kami selaku panitia lomba itu sekitar 580 ya. Panjumine mumet ya, sampai mabok nanti ya, melihat bagaimana peserta yang sangat luar biasa. Kalau dari 58 saja ini mungkin nanti ada yang tadinya jam 9 tapi ternyata jam 10.40 pelaksanaan pembukaan ini baru dilaksanakan, dan sambil kita menunggu beliau narasumber Bapak Kiai Haji Allah ya Abdul Karim Rawuh beserta moderatornya, tadi saya lupa. Lalu beliau putranya 3, lahiran 1974. Yang berani mengatakan berapa umurnya dan jawaban 17 tahun hanya beliau. Karena yang lain semuanya adalah 17 kali 3 atau kali 4. Ngaku. Beliau malang melintang di dunia pesantren dari Jawa Barat hingga Jawa Timur hingga ke Timur Tengah. Jadi alumni Yaman, luar biasa. Jadi Gus Niam Fatayat Kabupaten Brebes mencoba memproses kader-kader Fatayat menjadi memiliki pengetahuan tentang Nahdlatul Ulama secara kafah, bukan secara biasa. Sehingga oleh sahabat Wahidah dan teman-teman pengurusnya dan degengnya itu, kader Fatayat NU di seluruh Kabupaten Brebes, bagaimana caranya memiliki intelektual sedikit lebih tinggi daripada yang awam. Oleh karena itu hari ini nawaitu kita mengupas tuntas Qonun Asasi Bahasin Asy'ari. Pondasi-pondasi Nahdlatul Ulama didirikan dan berjalan hingga sampai hari ini semakin kuat adalah dari Qonun Asasi yang diimplementasikan di tengah-tengah kehidupan itu, kehidupan kita. Sebagaimana sering saya sampaikan, Yai, seketik matur di LKD dan ketika mau berbicara tentang Aswaja dan NU, selalu saja mendapatkan hal yang baru. Kebetulan kemarin saya ke rumah dan buka-buka lemari, ternyata saya menemukan muqaddimah Qonun Asasi yang dirangkai oleh Kiai Haji Mahfud Siddiq melalui kitab Ihya Amanul Udola. Ternyata ini pemberian dari Pak Kiai Masrur Abdul Murni. Ketika saya memegang ini pun mengharu biru. Entah apa dibalik pemberian ini, tapi hari ini kami melalui Fatayat khususnya begitu memiliki semangat yang tinggi menebarkan NU dan Aswaja ini. Semoga
kitab ini akan membawa keberkahan kita, kebersamaan kita walau mendadak, dan saya tidak sebentar akan berkesan baik dan membawa kemaslahatan bersama Gus Ni'amullah Abdul Karim. Catat yang benar tulisannya, Ni'amullah Abdul Karim, kiai muda, kiai milenial yang NU banget, kolaborasi keilmuannya Timur Tengah dan Nusantara. Segenap waktu sepenuhnya kami berikan. Fatafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para ketua Fatayat, wabil khusus jadi sanes Fatayat ya, Fatayat balas, wabil khusus dumateng ketua umumipun mau panjenenganipun Ibu Nyai Sinten Wahidah, dumateng panjenenganipun Bapak Moderator khususipun Ibu, ya Allah Gusti, asalnya mau wonten bahasa memperkosa dadi niku. Gila resmi wau. Dados kula niku wau hasil lagi santai-santai ngoten. Jam 8 tiba-tiba wonten bel masuk. Bele wonten sinten-sinten tapi saking karang kula diampek. Tiambake ngendikan, kamu harus siap, ini nanti akan Ibu Mukminah datang. Ibu Mukminah sinten? Wis pokoknya siap begini, akhirnya kula siap. Barang nomoriku, waduh, pinter tawasul ae kali kakak kula. Akhirnya kula nggih siap-siap mawon ngeten. Dados niki begin diwaos Arab. Niku wau kalih moderator saderenge kula mriki diganjen maos niki. Niku dipin waos sedaya Arabipun napa bahasa Indonesiane mawon niki? Arabi kali tulisane. Sedaya nggih. Nggih kula waos ringin mungkin sambil diterangkan sedikit-sedikit ngeten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah qanun asasi pidato Rais Akbar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang diterjemahkan oleh panjenenganipun Al-Mukarram Ki Haji Ahmad Mustafa Bisri Rembang menjelang muktamar ke-27 di Situbondo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa 'allamahu mimma yasha. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبيل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه
ulaika humul muflihun. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhiru wa ma badalu tabdila. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as shadiqin wa bataghi sabila man anaba ilayhi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa la taqif ma laysa laka bihi 'ilm. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا واتقوا fitnatan la tusibna alladhina zalamu minkum wa la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa 'alamu anna Allaha syadidul 'iqab wa la tarkunu ila alladhina zalamu fatamassakum nar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا مع الله واصبروا الله مع الصابرين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم بالشورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين اتبعوا بإحسان ورضي الله عنهم أما بعد. Ini pembukaan mawon sudah merupakan isinya itu sudah merupakan ajakan kepada kita semua sebagai warga Nahdliyin untuk melaksanakan hal-hal yang memang sepatutnya sudah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya melalui kitab-kitabnya Allah dan sebaiknya memang hal-hal yang semacam ini adalah harus dilaksanakan. Jadi mengingat nopo namine niki kula terjemahkan nggih. Kula terjemahkan mungkin sekedhik keterangan ibu. Terus Quran ayat pertama ngendikaken ayat ingkang dipun maos niki dipun ngendikaken wahai Nabi aku utus engkau sebagai saksi. Ya, niki pengertian Gusti Allah niki ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Dikatakan wahai nabi aku utus engkau sebagai saksi pemberi kabar gembira dan penyuruh kepada Allah serta sebagai pelita yang menyinari. Artosipun bahwa awal ya, daripada penerangan pelita Islam itu datangnya adalah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemudian Nabi itu punya 4 sifat.
4 sifat yang wajib bagi Nabi adalah siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu sudah pas dikatakan sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan penyeru kepada Allah serta sebagai pelita yang menyinari. Dikatakan syahidau wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ya, jadi itu pas banget, itu sesuai dengan sifat-sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua Nabi. Terus kita harus meyakini pertama bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu mesti datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diberikan oleh Nabi itu semuanya adalah merupakan pelita hidup kita sebagai makhluk dan hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tauhidnya itu sebagai warga Nahdliyin itu pertama kali harus diterapkan di dalam hati, karena untuk menuju kepada manusia Nahdlatul Ulama yang modern, yang berpikiran cerdas, itu harus dibentengi dan didasari dengan tauhid tadi yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika benteng tauhid kita itu sudah kuat, maka terpaan, bencana, cobaan apapun yang menimpa diri kita, khususnya Nahdlatul Ulama, itu tidak akan menggoyahkan diri kita. Kuat, terutama fatayat itu pasti kuat, pasti orang mungkin orang kuat fatayat itu. Kalau mau lanang itu buatan fatayat itu kan estri hari jalan itu namanya Ansor. Ansor itu katanya tok kuat tapi buatan kuat babar belas. Oke. Buatan kuat babar belas, artine pun babar belas niku kalah kali fatayat. Tong fatayat niku tengok-tengi gawa anak bolak-balik kuat dari Ansor buatan kuat. Oke. Sampai melahirkan 2 tahun dari mulai mengandung sampai melahirkan, wah isu ini por. Makanya aslinya niku keberadaan seorang nopo niku muslimat atau fatayat di belakang Nahdlatul Ulama, Ansor dan Nahdliyin niku sangat diperlukan sekali. Maka dari itu nopo namine ketika terjadi Munas nomor pinten ini? Munas nomor sedoso atau 15. Munas yang nomor 15 itu diusulkan supaya terjadi adanya organisasi perempuan dari Nahdlatul Ulama yang terbebas. Maksudnya terbebas, terpisah dari Nahdlatul Ulama. Sampai kemudian pada tanggal 7 Rajab kalau tidak salah, tanggal 7 Rajab 1300 1309 atau 69 1309 atau 1369 terus, atau tahun 1950 okay? 1950 itu kemudian dibentuk namanya organisasi Muslimat Fatayat, juga kemudian pokoknya perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama itu terbentuk, diusulkan dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan nomor namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah, sampai kemudian terbentuk kalau betul salah teng Surabaya terus ya, teng Surabaya itu terbentuk niku. Nah niku sangat penting sekali. Makanya kemudian Kiai Hasyim Asy'ari menyetujui hal yang seperti yang menyampaikan inti dari Muqaddimah, karena menurut beliau konon asasi ini makanan mahal, lezat, tetapi bisa dinikmati oleh semua orang tanpa batas. Orang tukang becak juga bisa menikmati ini. Luar biasa teman-temanmu. Tangan ke Mas. Ini pertanyaan yang paling sulit nih. Sulit maksudnya konon asasi ini isinya adalah Masya Allah Quran semua. Di dalamnya kandungannya itu tidak ada yang bisa menerangkan kecuali Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau niku nanti ditakoni tapi yang kalau jawab gampang mawon.
Sapa wonge sing paham satu ayat dan bisa mengamalkan satu ayat tersebut itu minal aulia. Ayat tok padahal. Iku kesimpulan kula tiambang kitab iki mboten ngertos. Jadi kesimpulan saya ketika seseorang itu bisa satu ayat paham, satu ayat di dalam Al-Quran itu paham dan bisa mengamalkannya, itu min auliyaillah karena mencakup keseluruhan. Bukannya Quran itu semuanya tercakup di dalam Al-Fatihah, bukannya Al-Fatihah tercakup di dalam Bismillah, bukannya Bismillah tercakup di dalam ba, ba saja yang sampai baca itu bisa mengatur dunia akhirat. Nama luar biasa, luar biasa namanya. Niku ba tok. Bahkan ada ulama lagi yang mengatakan boten ba tok, titiknya saja itulah yang mencakup kehidupan dunia akhirat termasuk tinggalanillahi subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, niki isine niku wau kesimpulane agar kula tingali kesimpulannya niki ini bahasanya seakan-akan mudah untuk dimengerti walaupun sangat luas sekali pembahasannya, akan tapi pelaksanaan ini luar biasa. Terus intinya di wau kula terangan tiga, setunggal harus punya tauhid yang kuat sebagai dasar manusia, sehingga ketika menghadapi apapun juga kita akan kuat. Kenapa? Ketika hati kita itu sudah penuh dengan keimanan, iman maring Gusti Allah, iman maring malaikat, iman maring kitab, iman maring hari kiamat, iman maring qada dan qadar, iman maring arkanul iman kan bilang. Nah, iman maring rasul masuk itu ketika sudah masuk ke hati semua kuat luar biasa. Jadi dasar pertama adalah iman. Ini setuju nek mau kesimpulannya tiga. Iman maring Gusti Allah sing kuat, punya dasar ibadah maring Gusti Allah dengan ibadah zahir namanya syariat, yaitu ibadah langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, ataupun ibadah yang tidak langsung kepada Gusti Allah seperti berdagang, macul, sewa menyewa, ngobrol karo wong, serawung karo wong, termasuk organisasi kefatayatan ini itu juga adalah suatu bentuk ibadah yang harus diilmui dengan nama ilmu syariat fikih. Termasuk yang ketiga adalah itu mau namanya tasawuf. Bagaimana kita supaya hati kita selalu ikhlas, tidak ada riya, tidak ada benci, tidak ada dengki. Intinya jangan dijadikan hati kita sebagai water closet. Contoh water closet. Water closet apa? WC, tempat menyimpan kotor. Jangan sampai hati kita tempat menyimpan kotoran. Makanya di dalam ilmu tasawuf itu nanti ada tahalli, taholli, tajalli. Bersihkan dulu hati kita dari segala sesuatu sing tidak bagus, kemudian masuki dengan hal-hal sing bagus. Nanti kita akan mencapai penyatuan tajalli dengan Allah subhanahu. Jadi intinya niku asli baik ya. Jadi makanya kemudian manusia itu tidak akan bisa disebut orang yang berpikiran benar kecuali nggak ada tiga itu. Melangkah pun mestinya mau melakukan kan kita punya niat. Innamal a'malu binniyat ya. Innamal a'malu binniyat. Melaku lamun ora diniati mboten asal napa-napa, nyapu lamun ora diniati mboten asal napa-napa, sembahyang pun harus diniat. Harus diatur napa. Makanya kudu dinatus doa. Hal yang tadinya mubah kados makan niku saged dadi sunnah ketika diniati untuk menguatkan badan supaya bisa sembahyang, bisa dan lain sebagai. Itu tadi intinya tiga nih. Jadi kalau kita kesimpulan ini kok, kesimpulan ini tiga harus apa dasar tauhid yang kuat, punya syariat untuk ibadah kepada Allah, hablum minallah dan hablum minannas, namanya syariat fikih. Kemudian yang berhubungan dengan hati, yaitu kebersihan hati, membuang hal-hal yang jelek-jelek seperti riya, dendam, iri dan lain sebagainya, dan memasukkan hal-hal yang baik seperti halnya keimanan, keikhlasan, qanaah, zuhud dan lain sebagainya. Lingkungan. Tapi gampang nemen anggar asal hidayah saking Gusti Allah niku. Insyaallah jawaban niku lho mboten niku. Monggo. Terima kasih. Atau sedikit ditambah Yai, Bapak Sepuluh bisa lihat di halaman 5
Setelah tadi ada banyak Al-Quran, kita harus menjaga Al-Quran, kita harus bersatu dan sebagainya. Ada di halaman 5 dari kesimpulan yang muqaddimah, wa minal ma'lumi annan nasa la budda lahum. Pahamilah, sesungguhnya manusia tidak bisa melakukan semua yang ada di depan Al-Quran tadi yang banyak, tidak bisa melakukan muqaddimah yang di depan dari Al-Quran yang banyak itu kecuali dengan cara berorganisasi, istimewa, bersatu, wal mukhalafah, campur jadi satu itu. Di annal fardal wahid, karena kalau per orang, per individu la yumkin, tidak akan mungkin untuk mewujudkan hajat di depan semua. Wa minal maklum yang halaman 5. Jadi tadi Al-Qur'annya banyak sekali, ada tentang Nabi, ada tentang negara, ada tentang Nabi yang sebagai Rasul, ada tentang ud'u yang ayat gerakan ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u dan sebagainya itu bisa tercapai tidak dengan secara individu, tetapi secara istimewa wal mukhalafah. Oleh karena itu NU masih membuat Nahdlatul Ulama yang yang jamaahnya itu tidak terbatas. Biasanya kan jamaah kan hanya pada suku, pada dapang, itu nggak batasan. Jadi semua orang Islam Indonesia dalam Nahdlatul Ulama. Itu ya, halaman 5. Bisa dilihat di halaman 5 itu kesimpulan dari muqaddimah al-ijtima'i wal mukhalafah. Wa minal ma'lumi annan nasa la budda minal ijtima'i wal mukhalafati bi annal fardal wahid la yumkinu an yastaqilla bi jami'i hajati. Jadi itu kesimpulan situ. Dan ini annal farda ini jangan dikembalikan ke saya. Mulai jadi bukan bagian. Kalau fardanya saya itu menjadi kekuatan. Yang terakhir Nyai, pembelaan kan boleh kan pembelaan. Jadi nggak saya terangkan tukang apa-apa gitu kan. Di antaranya hari ini jadi among tamu terus gitu. Yang terakhir dari sahabat Turiba, terima kasih dan selamat pengantin baru. Panjenengan sudah mengamalkan hadis, oleh sebab sudah mencicipi surga, maka dia penasaran dengan surga yang sesungguhnya. Oleh karena itu pengantin baru berjuangnya lebih kiam daripada pengantin lawas. Di manakah Allah? Di manakah Allah? Itu kan di manakah Allah? Ketika harus menjawab kepada anak-anak. Allah pun tentu. Jadi ya ini tadi hanya politik kita untuk menjawab pertanyaan anak kecil saja. Jadi sebetulnya kita sudah tahu di mana Allah, kita tidak boleh dipertanyakan. Dikarenakan apa? Termasuk sesuatu yang melemahkan keimanan kita itu adalah ketika ada pertanyaan di mana Allah sedang apa. Itu adalah sesuatu pertanyaan yang hadir di dalam hati kita yang bisa melemahkan diri kita. Itu pertanyaan seperti itu. Gila, niku pertanyaan. Tapi ketika yang pertanyaannya kecil, niku penjelasannya benten-benten kita, tergantung bagaimana politik kita untuk membuat anak kecil itu bisa menjadi paham dan nopo namanya niku tidak bertanya kembali. Seperti kalau di dalam ilmu nahwu itu namanya mufid. Mufid itu adalah suatu pernyataan dan penjelasan yang mengandung kalam bahasa di mana si penanya itu sudah paham dan tidak membutuhkan pertanyaan lagi. Nah, itu sih kangelan nih maksudnya itu. Bocah cilik ini kadang-kadang pemikiran bocah cilik tidak sama dengan pemikiran kita. Mestinya pendidik yang lebih tahu daripada kita, karena nopo namanya niku jawabannya benten-benten nggih. Kalau kita dari dasar diri kita sendiri tadi mengatakan kalau ditanya Allah itu di mana, kita tidak bisa menjawab karena Allah itu tidak sama dengan diri kita.
tidak sama dengan diri kita yang bertempat, tidak punya sama dengan diri kita yang ada yang menciptakan. Maka kemudian pernyataan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku jelas ngene. Ketika seseorang itu merasa tidak tahu tentang Allah, maka dia itulah orang yang paling tahu tentang Gusti Allah. Orang yang paling ma'rifat kepada Allah adalah orang yang merasa dirinya paling tidak ma'rifat. Jadi bagaimana penjelasannya untuk anak kecil ketika ditanya, ya terserah. Jadi yang penting bisa menjadikan anak kecil itu menjadi terpahamkan. Ketika anak kecil ditanya, Gus Allah nang disi asline, jawabannya bebol. Jawabannya kan angel. Ketika kita menjawab, ya Gus Allah ya karon, kan ya gue. Gus Allah karon boleh ketika kita menerjemahkan hadis yang menyatakan bahwa Gus Allah itu lebih dekat daripada otot gulung kita. Jadi yang pentingnya Gus Allah itu yang parak, Gus Allah itu nanti Gus Allah parak, kayak aku jawabannya. Ketika tidak disi orang meru, Gus Allah ya orang katon, kayak aku jawabannya. Jadi bagaimana caranya lah? Yang paling bisa memahamkan kepada anak. Yang penting kita yakin di dalam diri kita sendiri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bertempat seperti halnya manusia, karena Allah itu bertempat pada zatnya sendiri, alias qiyamuhu binafsihi. Ibu saya baru jawabannya rata kangelan. Sampun sekapnya. Ada yang mau disampaikan untuk closing statement yang terakhiran badai pesan menopo. Nah, ini anak-anak ibu ini mau disini rasa cinta apa gimana gitu. Oh ya, pesan terakhir. Iya, jadi untuk para fatayat itu mumpung masih muda-muda ya, di bawah 18 tahun, maka itu sebaiknya terus bagaimana caranya kita memperjuangkan kefatayatan kita. Bagaimana kita, yang penting untuk berjuang itu kita harus mengenal apa itu fatayat, sejarahnya didirikan fatayat itu untuk apa, visi misi dari fatayat itu untuk apa, kemudian perjuangan fatayat itu bagaimana, itu harus diketahui semua sehingga nanti perjuangan dan gerakan fatayat itu tidak keluar dari koridor yang sudah ditentukan. Dan saya yakin karena fatayat ini juga dibentuk oleh para ulama pada zaman dahulu, insya Allah tidak ada pertentangannya sama sekali dengan syariat. Hanya saja tadi setiap mau apa-apa kudune izin karo suami, izin langsung mawon, tidak usah setiap hari. Ini gue terus jadinya Ibu moderator, izinnya kayak kartu suami ini saya izin setiap saya jadi anggota pakaian saya minta izin, jadi nggak usah setiap hari saya izin. Jadi yang penting perjuangan ini, yang dipikirkan bagaimana perjuangan kita untuk organisasi. Karena ya tadi siapa orangnya yang memperhatikan perjuangan keislaman, maka secara tidak langsung keluarganya juga akan terangkat menjadi orang Islam yang kuat. Kados tengene ta'alim ini dipun ngendikaken, siapa orangnya yang menjadi pengajar kepada orang lain, apalagi pengajar Al-Quran, lebih mementingkan kepada yang diajarkan walaupun dari anaknya sendiri, itu nanti anaknya akan menjadi orang yang ahli Al-Quran atau ahlul ilm. Makanya kata kiai itu padahal anaknya orang itu diperhatikan, tapi anaknya pinter-pinter di kiai kabeh kebanyakan. Sebabnya nomo ikhlasnya mengajar walaupun anaknya kurang begitu diperhatikan. Makanya jadi kan ketika ikhlas dan temenanan berjuang di dalam kefatayatan, insya Allah anak-anaknya akan berpegang teguh kepada ke-NU-nya. Bareng-bareng insya Allah karo iya sekali manjing suaragane Gusti Allah, Allahumma amin. Cekap benar. Doa. Niki nggih. Salam. Nanti dulu ini salam, nanti acaranya sama saya. Terus niki. Terus nanti doa harlahnya nanti saya yang ngatur, sama moderator.
Terus kalau niku termasuk topik sebagai mawon undangan saking moderator, terus kalau undangan manut kali moderator iki lho. Iku kulo diatur-atur gidurno, nah sini kulo gak diatur nanti apa dominal. Terus nyuwun pangapunten ingkang sakana-kananipun mobil penyampaian duka napa ingkang kula laksanakan niku wau boten berkenan teng keriman hamba jenengan sedaya. Kula nyuwun pangapunten sakana-kananipun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa wa assalamualaikum. Saya sampaikan tentang panjenenganipun Al-Mukarram Syekh Al-Hajj Ni'amullah Abdul Karim. Sahabat-sahabat yang saya hormati, wabil khusus Ketua PJ Partai ATMU Kabupaten Brebes, sahabat Nur Wahidah SPDI, sedikit menyarankan apa yang dibahas hari ini untuk bisa dipertajam dan menjadi sebuah buku saku penjabaran tentang komun asasi. Kalau nanti ada kurang-kurangnya bisa soal pada beliau, kurang pahamnya di sini kira-kira gitu. Sepakat ya? Menjadi sebuah buku saku penjabaran komun asasi ini, karena melihat tadi sahabat Mas Kuro yang luar biasa antusiasnya gitu. Terakhir matur nuwun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pasti banyak hal yang kurang berkenan, terutama bajunya tidak serba hijau karena jadi among-among. Andai saja tadi saya lagi tinggal di Tanjung, mungkin Allah Ta'ala tidak menakdirkan beliau ke sini. Karena lokasi saya lagi di Tanjung, begitu tahu pembicara ke satu, kedua tidak bisa, saya bisa langsung seluruh hanya 10 menit. Kira-kira begitu. 2 hari lagi kita Ramadan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Ramadan, semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hafal Ramadan itu. Terakhir nanti Pak Yai diminta doa, ini harlahnya Fatayat yang ke-71. Doa harlah, kemudian makan tumpeng. Tumpeng yang pertama nanti diatur, nanti saya kembalikan ke MC untuk mengatur tumpeng-tumpeng itu mau dikemanakan. Padahal kalau saya kembalikan ke MC, saya bisa jadi nggak dapat tumpeng itu, karena MC betapa sentimennya kepada saya. Wallahu muwaffiq lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri terus dibukukan dulu. Monggo Pak Yai doa harlah dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لا نحصي ثناء إليك كما أثنيت أنت نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم يا الله، اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وجمعيتنا جميع فتيات نهضة العلماء وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله، اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة، وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة، وأعذنا وإياهم من موجبات الندامة. إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. اللهم يا الله يا ربي، يا الله يا ربي، يا الله يا ربي، يا الله kula nyuwun dhateng panjenengan
Mugi-mugi lawan panjenengan dadosaken kula ingkang hadiratan mriki khususipun lan warga Fatayat Nahdlatul Ulama panjenengan dadosaken sehat, selamat, bagus, berkah lan sedaya ingkang sae ya Allah. Mugi-mugi lawan organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama menika dados organisasi Fatayat ingkang panjenengan ridhoi ya Allah, penuh dengan barokah ya Allah. Tiang-tianganipun dipun paringi kesehatan, dipun paringi berkah rezekinipun, umuripun, anak-anakipun dados anak-anak ingkang saleh salehah ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Ij'al lana ya Allah min umurina farajan wa makhraja. Ij'al lana ya Allah min umurina farajan wa makhraja. Ij'al lana ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi min umurina farajan wa makhraja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu bi sirri asraril Fatihah. Mari kita berkarya, janganlah terlena, pujuk rayu belaka, perempuan aswaja, inilah saatnya membangun Indonesia hingga jaya raya. Umum kepada pucuknya diserahkan kepada TA pembina aktif tukang apa-apa. Monggo. Saya sudah punya cucu soal Pembina aktif ya. ada anak anak pilih. Sini mana pembina aktif lah ini. Bilang nggak bilang. Tidak usah. Orang bilang jangan. Yang kedua untuk sekretaris 2 periode. Babinya mana babinya? Babinya udah pulang. Ya. Ya. Nanti potongan yang ketiga diserahkan kepada ketua 3. Ketua 3 Mbak Hurmah. Langsung dibacakan saja Mbak. Yang menyerahkan ke ketum. Ya, namanya pimpinan itu pelayan. Oh kayak gitu. Ya, melayani. Terima kasih tuh. Ya, sama-sama. Aktif selalu. Lah ketumnya mana ya cewek? Ya. Monggo acaranya ditutup dengan makan bersama. Monggo, sabar. Sabar.